Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di akhir-akhir ini kita makin dekat dengan adanya wabah corona, makin dekat untuk mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah hal yang positif, di mana Rasulullah menyampaikan tentang tata cara melakukan wudhu. Disampaikan oleh para salafun as-saleh bahwa setiap kali wudhu, setiap kali makan harus mencuci tangan. Dan mencuci tangan ini dengan adanya wabah corona, para dokter juga disampaikan oleh pemerintah untuk mencegah virus corona ini, sering-seringlah untuk mencuci tangan. Nah, para sahabat sekalian, cuci tangan ini yang terbaik dan yang paling baik adalah menggunakan air, di mana air dapat membunuh virus corona ini. Dan kalau tidak, maka menggunakan hand sanitizer. Nah, di masalah hand sanitizer inilah, karena di hand sanitizer ini ada yang namanya alkohol. Dan alkohol ini merupakan salah satu benda cair yang dapat memabukkan. Kita sudah tahu bahwa setiap benda cair yang memabukkan, salafun as-saleh, para ulama salaf dan ulama kholaf, aksarul ulama menyampaikan tentang setiap benda cair yang memabukkan, maka ini dihukumi najis. Kenapa? Karena ini mengekor dan mengikuti kepada hukum yang ada pada khamr. Di mana dalam surat Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat ini secara simpel saya sampaikan bahwa khamr disampaikan dengan rijsun. Innamal khamru rijsun, innamal maisiru rijsun, innamal ansab rijsun, innamal azlam rijsun. Nah, yang perlu kita fahami bersama, difirmankan oleh Allah bahwa khamr ini tergolong sesuatu yang rijsun, najis. Oleh karenanya ulama salaf dan kholaf ini menyampaikan bahwa khamr itu najis. Dan setiap sesuatu yang memabukkan berupa benda cair, ini adalah juga najis. Hingga para sahabat-sahabat milenial dari kaum muslimin muslimat mempertanyakan, ketika memang alkohol termasuk benda cair yang memabukkan ini tergolong najis, adakah boleh menggunakannya ketika mau melaksanakan sholat? Sementara sholat harus suci, baik dari najasah ataupun dari hadas. Oleh karenanya perlu kita fahami bersama. Aksar ulama termasuk Imam Syafi'i menyampaikan bahwa khamr najis dan setiap benda cair yang memabukkan juga najis. Akan tapi para sahabat milenial yang dirahmati oleh Allah, ada komentar dari Syekh Utsaimin. Ini menyampaikan bahwa pernah diriwayatkan sebuah hadis, datanglah sahabat atarajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah wa ma'ahu rawiyatun minal khamri. Orang ini membawa wadah gede yang berisikan khamr. Ahdaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ahdaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia menghadiahkan khamr ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, bukankah khamr itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya orang ini berbisik dengan temannya yang saat itu ikut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah mempertanyakan apa yang dibisikkan kepada temannya saat menghadapi Rasulullah. Akhirnya seorang sahabat itu menyampaikan, kami mengatakan kepada teman saya ini Rasulullah, bagaimana kalau dijual? Akhirnya Rasulullah menyampaikan, setiap sesuatu yang haram maka dijual pun harganya, thamannya itu juga menjadi haram. Oleh karenanya Syekh Utsaimin memahami hadis ini bahwa khamr dikatakan najis itu adalah najis amali. Perbuatan minum khamrnya yang dianggap najasa, hal yang jelek, amaliyah. Bukan najis zatiyahnya,
tapi amaliyahnya, perbuatan mengkonsumsi khomer itulah yang dikatakan najis. Bukan khomernya yang dikatakan najis. Ini kalau dari fahaman Syekh Utsaimin. Dan terkait dengan alkohol, jadi alkohol ini karena benda cair yang tadinya kebanyakan ulama mengatakan najis, justru alkohol ini adalah ada yang menyampaikan, ada yang berpendapat bahwa alkohol ini tidak najis. Dan juga di dalam Fiqhul Islam, Syekh Wahbah Zuhaili menyampaikan bahwa kenajisan khomer, Syekh Wahbah Zuhaili ini juga memberi pernyataan bahwa khomer ini sesuatu yang memabukkan dan najis. Akan tetapi najis yang ditetapkan pada khomer ini tidak bisa mengkiaskan hal lain yang memabukkan kepada khomer. Kenapa? Karena kenajisan khomer ini adalah amrun iktibari, sesuatu yang tidak konkret, abstrak, sehingga tidak bisa menganalogkan hal lain, mengkiaskan hal lain kepada khomer. Jadi kalau ada benda cair lainnya yang memabukkan, maka tidak mempunyai hukum najis seperti khomer. Ini yang disampaikan Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam. Nah, para sahabat sekalian, dari apa yang saya sampaikan, ini hanya ingin memaparkan bahwa masalah benda cair yang memabukkan, ternyata ada pendapat yang mengatakan tidak najis. Kalau Syekh Utsaimin, khomer pun juga dikatakan tidak najis, karena yang dimaksud najis adalah najis perbuatan mengkonsumsi khomernya, bukan dzatiyah khomernya. Syekh Wahbah Zuhaili, khomer tetap najis, akan tapi benda cair lain yang memabukkan tidak najis seperti khomer. Dan ketidaknajisan benda cair, tidak najis seperti khomer, merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Muzanni, salah satu daripada ashab Syafi'iyah. Oleh karenanya bagi para sahabat yang selama ini mengikuti pendapat-pendapat Imam Syafi'i, dari ashab Syafi'i ada yang tidak menajiskan tentang alkohol, dengan artian benda cair yang memabukkan tidak dianggap najis. Itulah pendapat daripada salah satu ashab Syafi'iyah, Imam Muzanni. Saya kira apa yang saya sampaikan sudah cukup jelas dari beberapa ulama mengenai alkohol. Kesimpulannya, alkohol terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis, tak ubahnya khomer, karena mengikuti atau memahami ayat Al-Quran innamal khomru yang kemudian divonis sebagai rijsun. Dari kita yang kaprah dan lumrah mengikuti madhab Syafi'i, sebaiknya mengikuti pendapat ashab Syafi'iyah Imam Muzanni yang mengatakan benda cair yang memabukkan tidak dianggap najis. Semoga ini menjadi penghilang kewaswasan kita tentang alkohol. Hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.